Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trisanti Kisriadarsi SEMSI. Saya merupakan salah satu dosen pada perguruan tinggi swasta di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum. Video ini saya buat sebagai salah satu instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Sebelum saya memulai, izinkan saya mendeskripsikan latar belakang pendidikan saya. Pada tahun 2004, saya menempuh pendidikan strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya. Selanjutnya, tahun 2015, saya melanjutkan studi strata 2 di Universitas Sumatera Utara dengan program studi ilmu akuntansi. Kemudian tahun 2018, saya mulai bekerja di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum dan ditempatkan di program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Sebagai seorang dosen yang bertugas mencetak generasi cerdas berkualitas yang mampu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat, maka dalam kegiatan pengajaran, saya melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mendorong pembentukan pola pikir yang komprehensif, di mana pembelajaran tersebut dapat membangun dan mengembangkan potensi serta karakter mahasiswa. Selain pengajaran, penelitian juga merupakan hal penting karena penelitian merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android pada mata pelajaran akuntansi dasar untuk kelas 10 di SMK Aliklas Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan telah dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3. Penelitian ini didanai dari dana hibah Kemenristek Dikti tahun 2021. Penelitian ini terintegrasi dengan mata kuliah kurikulum pembelajaran pada pokok bahasan teknologi pembelajaran IPS. Penelitian ini menghasilkan 2 produk. Yang pertama, buku monograf ber-ISBN, di mana buku tersebut saya gunakan sebagai salah satu bahan ajar pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. 2. Aplikasi media pembelajaran berbasis Android. Aplikasi tersebut didistribusikan dan digunakan oleh sekolah-sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan program keahlian akuntansi yang ada di Kabupaten Langkat. Ada beberapa mata kuliah yang saya bawakan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum, di antaranya yaitu Pengantar Ilmu Ekonomi, Kewirausahaan dan Koperasi, Kurikulum dan Pembelajaran, serta Statistika. Sementara mata kuliah yang saya ampu adalah Pengantar Ilmu Ekonomi, yang sesuai dengan konsentrasi pendidikan saya. Oleh sebab itu, pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial di semester 3 dengan bobot 3 SKS pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini selama 1 semester di program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar ilmu ekonomi secara umum, memahami konsep kurva dan aplikasi ekonomi baik mikro maupun makro dalam aktivitas ekonomi dan bisnis sehari-hari, serta memiliki keahlian dalam menganalisis semua permasalahan ekonomi dan bertindak rasional dalam setiap keputusan ekonomi. Nah, selanjutnya, media pendukung yang saya gunakan dalam pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu saya menggunakan aplikasi WhatsApp Group dan Google Classroom. Sementara metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah,
diskusi kelompok, tanya jawab, metode pembelajaran discovery learning, dan Quizit atau kuis berbasis Android. Metode ceramah saya gunakan bertujuan agar mahasiswa dapat memahami materi pembelajaran dan diharapkan adanya interaksi antar dosen dan mahasiswa di saat penyajian materi. Metode diskusi saya gunakan yang bertujuan agar mahasiswa dapat memecahkan permasalahan bersama-sama di dalam kelompok antara satu dengan yang lainnya. Dengan diskusi kelompok ini, diharapkan mahasiswa dapat bertukar pikiran, menyampaikan ide kreatif, logis, dan saling menghargai. Kemudian, tanya jawab merupakan hal yang harus selalu ada, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, metode discovery learning saya gunakan karena ada beberapa materi yang memerlukan pengalaman langsung mahasiswa, sehingga dapat memaksimalkan potensi diri mahasiswa tersebut. Metode terakhir yang saya gunakan adalah metode quiz, di mana metode ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Metode quiz ini juga merupakan sebuah alternatif yang dapat saya gunakan sebagai sarana penilaian terhadap mahasiswa, sehingga dapat menjadikan mahasiswa lebih serius dalam proses pembelajaran. Metode quiz ini saya gunakan di saat proses perkuliahan sudah hampir selesai. Sedangkan dalam sistem penilaian mahasiswa terdapat 5 kriteria dalam penilaian, yaitu kehadiran, keaktifan, tugas, UTS, dan UAS, di mana presentasi penilaian kehadiran 15%, keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 25%, dan presentasi UAS 30%. Kemudian untuk membantu dalam penyampaian materi, terlebih dahulu saya mempersiapkan bahan ajar berupa PowerPoint, modul yang sesuai dengan RPS, serta jurnal ataupun artikel pendukung. Nah, sementara materi pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi selama 1 semester yaitu di pertemuan pertama, saya menyampaikan kontrak kuliah dan gambaran umum ilmu ekonomi. Pertemuan kedua, kami membahas konsep dasar ilmu ekonomi. Pertemuan 3, mekanisme pasar. Pertemuan 4, teori perilaku konsumen. Pertemuan 5, teori perilaku produsen. Pertemuan 6, teori biaya produksi. Dan pertemuan ke-7, struktur pasar. Sedangkan pada pertemuan ke-8, kami melaksanakan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, kami membahas pendapatan nasional. Pertemuan ke-10, pertumbuhan ilmu ekonomi. Pertemuan 11, kebijakan fiskal. Pertemuan 12, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Pertemuan ke-13, investasi, uang, dan bank. Pertemuan 14, sistem ekonomi di Indonesia. Pada pertemuan ke-15, perdagangan luar negeri, sedangkan terakhir pada pertemuan ke-16, kami melaksanakan ujian akhir semester. Baiklah, berikut ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi untuk pertemuan 9 pada semester 3 program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Baik, semuanya sudah hadir? Hadir. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Jangan lupa jaga kesehatan terus di masa pandemi seperti ini ya. Protokol kesehatannya. Oke, sebelumnya adik-adik semuanya, ketika saya menjelaskan tolong suaranya di-mute-kan ya. Oke, baik. Sebentar saya share screen dulu materi pendapatan nasional. Oke. Kelihatan adik-adik? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Semuanya sudah kelihatan kan? Sudah.
Oke, kita mulai ya. Jadi ini adalah pertemuan ke-9 kita. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung pendapatan nasional. Ya, kita mulai ya. Oke. Ini adalah tujuan akhir yang diharapkan. Jadi ketika adik-adik nanti menyelesaikan materi pada hari ini, adik-adik itu diharapkan dapat menjelaskan konsep pendapatan nasional, kemudian mampu menjelaskan metode perhitungan pendapatan nasional, dan mampu menghitung pendapatan per kapita. Baik. Ada orang berpikir apa ya pendapatan nasional itu? Coba. Adik-adik mahasiswa, siapa yang bisa menjawab? Kayak pajak gitu. Bayar pajak? Ya. Oke, ada lagi yang lain? Apa sih pendapatan nasional? Pendapatan yang diterima negara, Bu, gitu kali ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Lalu, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar orang lagi investasi, orang lagi menabung, lalu melakukan kegiatan konsumsi, lalu ada permintaan dan penawaran di pasar. Oke, kira-kira apa ya hubungan gambar tersebut dengan pendapatan nasional? Nah, ternyata gambar tadi atau kegiatan-kegiatan tadi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini pada pertemuan ke-9 ini, materi yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian pendapatan nasional. Nah, di sini dijelaskan bahwa pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Oke, tadi kan ada ya, ketika saya tanya, apa itu pendapatan nasional? Adik-adik menjawab, pajak, Bu. Nah, kalau pajak, itu adalah sumber dari pendapatan nasional sendiri. Sedangkan kalau pengertian pendapatan nasional itu adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam 1 tahun. Oke, lalu sekarang kita bahas yang kedua, yaitu konsep pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu memiliki konsep, yaitu yang pertama GDP. GDP itu apa? Kita buka. Nah, GDP itu merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu wilayah negara dalam suatu tahun. Itu pengertian dari produk domestik bruto atau GDP tadi. Oke, kita lanjut. Sekarang DI. Apa itu DI? DI adalah disposable income atau pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Lalu, ini adalah konsep yang ketiga, yaitu personal income. Apa itu personal income? Yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi laba ditahan, asuransi, jaminan sosial, maupun transfer dari pembayaran. Itu adalah konsep personal income. Kita lanjut. NNI. NNI adalah singkatan dari Net National Income. Apa itu dia? Yaitu jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak langsung. Selanjutnya, NNP atau Net National Product merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Dan ini adalah yang terakhir, GNP atau produk nasional bruto atau gross national product, yaitu seluruh nilai produk dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Oke, itu merupakan konsep yang terakhir dari konsep pendapatan nasional. Oke, selanjutnya setelah kita mengenal konsep pendapatan nasional, yang ketiga adalah kita mau tahu bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu cara menghitungnya menggunakan metode. Ada 3 metode yang dapat kita gunakan
yaitu yang pertama adalah metode produksi, yaitu di mana nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dihitung dengan cara menjumlahkan penambahan atau value added tiap proses produksi. Atau jika dirumuskan dengan rumus matematika, maka Y sama dengan sigma P kali Q, di mana Y merupakan pendapatan nasional, P adalah harga barang, dan Q adalah jumlah barang tersebut. Oke, itu adalah metode penghitungan pendapatan nasional yang pertama, yaitu metode produksi. Metode yang kedua adalah metode pendapatan, di mana seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada seluruh rumah tangga produsen selama 1 tahun. Atau bisa kita rumus dia, kita hitung dengan cara rumus berikut yang tampak pada layar, yaitu Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P, di mana Y adalah pendapatan nasional, W adalah upah atau wage, R adalah rent atau sewa, I adalah interest atau bunga, dan P adalah profit atau laba. Itu rumus dari pendapatan, metode pendapatan. Yang ketiga adalah metode pengeluaran. Jadi cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran tersebut. Atau dapat kita hitung dengan rumus Y sama dengan C tambah G tambah I tambah X kurang M, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, G adalah pengeluaran pemerintah, I adalah investment, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Nah, ini adalah rumus menghitung pendapatan nasional menggunakan metode pengeluaran. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita menghitung pendapatan per kapita. Oke, sebelum kita menghitung pendapatan per kapita tersebut, tentu kita akan harus mengetahui dulu ya, apa itu pendapatan per kapita. Nah, ini dia, pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, besarnya pendapatan rata-rata. Jadi rata-rata pendapatan di suatu negara itu bisa dihitung dengan cara membagikan seluruh pendapatan suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Atau kita hitung dengan rumus GNP. GNP tadi ini adalah Gross National Product atau seluruh pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Itu adalah rumus menghitung pendapatan per kapita. Baik, ada yang mau bertanya tentang ini? Silakan, ada yang mau bertanya? Bu, Firda mau nanya. Oke. Kita mau nanya, apa Bu hubungan antara pendapatan per kapita dengan pertumbuhan ekonomi? Apa hubungan pendapatan per kapita dengan pertumbuhan ekonomi? Baik, sebelum saya jawab, saya lempar ya kepada yang lain. Mana tahu yang lain itu tahu apa hubungan pendapatan per kapita dengan apa tadi? Pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi. Baik, silakan ada adik-adik mahasiswa yang lain yang ingin menjawab? Saya Bu Rizky Syaputri mau menjawabnya. Oke, Rizky ya, Rizky silakan Rizky. Iya, tadi pertanyakan tentang hubungan. Jadi menurut Rizky itu ada hubungannya untuk melihat kemakmuran masyarakat. Oh, oke. Untuk melihat kemakmuran masyarakat. Oke, yang lain ada? Tidak ada ya, baik. Tadi Rizky menjawab ada hubungannya Bu dengan kemakmuran masyarakat. Oke, ini biar saya tambahkan ya, Rizky sudah benar, cuman kurang lengkap aja. Ini saya lengkapin ya. Jadi hubungan pendapatan per kapita dengan pembangunan nasional ini adalah pendapatan per kapita tersebut ini sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Jadi sebagai tolak ukur. Jadi kita bisa melihat
kemakmuran masyarakat itu dengan melihat pendapatan per kapita nasional. Jadi dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan bahwa semakin besar pendapatan per kapita, maka semakin makmurlah negara tersebut. Itu dia, Firda. Sudah jelas, Firda? Firda? Oke, kemana Firdanya ini? Sudah Bu, sudah sangat jelas. Sudah jelas, baik. Kalau sudah jelas, kita ini yang terakhir ya. Jadi di akhir-akhir pembelajaran itu kita selalu melaksanakan kuis. Kuis ini saya selalu buat untuk mengetahui sampai mana tingkat pemahaman mahasiswa terkait materi pada hari ini. Selain itu, kuis ini juga saya gunakan sebagai sarana dalam penilaian kuis kalian, karena sistem penilaian kita termasuk adalah tugas ataupun kuis ya. Jadi makanya saya selalu setiap akhir pembelajaran selalu melaksanakan kuis. Dan ini kuisnya ini kali ini adalah kuis berbasis Android. Adik-adik sudah saya kirim tadi di WhatsApp grup linknya, silakan adik-adik download kuis tersebut. Kuis berbasis Android tentu ini berkaitan dengan pendapatan nasional, materi kita hari ini. Jadi kuisnya itu silakan di-download dan diinstal di ini. Kuisnya itu ini apanya? Menu awalnya, menu pembukaannya. Nanti adik-adik ketika ada menu start seperti ini, adik-adik bisa klikkan menu startnya untuk memulai kuis. Dan kuis tersebut ada 5 soal pilihan berganda. 5 soal pilihan berganda. Ini saya contohkan seperti ini. Ini soal yang pertama. Jadi adik-adik silahkan memilih mana yang paling tepat menurut adik-adik. Adik-adik pilihnya di sini ya. Ini di A, B, C, D, dan E. Karena ketika adik pilih di sini dia nggak akan baca. Yang terbaca adalah yang ini, yang terbaca oleh sistemnya. Jadi adik pilih yang di sini. Jadi nanti adik-adik ketika memilih misalnya jawabannya itu benar, sesuai dengan kunci jawaban, maka akan muncul di sini tanda centang. Dan nilai di sini akan muncul skornya, nilai yang kamu peroleh di soal tersebut. Jadi jika adik-adik salah menjawab, maka akan muncul tanda silang. Dan suaranya pun ada suara teng-teng gitu. Itu suara tanda tidak tepat ya atau salah. Dan ada lambang silang dan nilainya tetap 0. Itu kalau adik-adik salah. Oke, kemudian ini kan tadi saya bilang soalnya ada 5 ya, ada 5 soal. Jadi masing-masing mempunyai bobot atau skor. Soal nomor 1 nanti skornya berbeda-beda tergantung kesulitan dari soal tersebut. Saya kasih waktunya 10 menit ya untuk mengerjakan soal tersebut, dan ketika nanti adik-adik sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini di dalam aplikasi tersebut. Kuis berbasis Android tadi, aplikasi tersebut akan muncul seperti ini, dan ketika adik sudah selesai menjawab, maka skornya akan muncul. Berapa yang adik peroleh? Misalnya adik-adik memperoleh nilai 80, maka di sini akan tertera 80. Seperti itu. Dan jangan lupa setelah selesai, silakan ya adik-adik kirim nilai tersebut di screenshot, kirim nilai tersebut ke WhatsApp grup ya, biar saya data nilai-nilai yang adik peroleh pada hari ini. Baik, silakan adik-adik dijawab. Saya kasih waktu 10 menit. Oke, sudah dijawab adik-adik? Sudah? Sudah Bu. Sudah. Oke, kalau memang sudah selesai menjawab, silakan dikirim aja ke WhatsApp grup hasilnya biar saya rekap nilai adik-adik semua. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, pertemuan ke-9 ini, ada lagi yang ingin kita diskusikan mengenai pendapatan nasional? Ya, Bu. Ada adik-adik? Ada? Ada yang ingin dibahas lagi tentang pendapatan nasional? Sudah cukup? Baik.
Saya harap pembelajaran hari ini adik-adik semua sudah paham dan dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik sudah tahu bagaimana melihat kemakmuran suatu negara dengan melihat pendapatan per kapita di negara tersebut, misalnya di Indonesia, gitu ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin kita bahas, maka jangan lupa jaga terus kesehatan karena ini adalah masa pandemi, maka kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Protokol kesehatan juga selalu diterapkan. Kalau tidak penting jangan kemana-mana dulu. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, boleh delete ya adik-adik, silakan. Nah, demikian pemaparan PDD UKT-PT yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.